Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmah, NIM 2011290060, dosen pengampu mata kuliah Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan materi fonologi, yaitu tentang fon, fonem, dan alfom. Fon adalah bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Simbol atau lambang bunyi bahasa adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf dimulai dengan huruf A, S, T, huruf Z. Fon dapat dikatakan pula bunyi bahasa Inggris speech atau font adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Font merupakan satuan bahasa yang bersifat konkret. Font itu dapat didengar dan dapat diucapkan. Karena itu, di samping font digunakan juga istilah bunyi. Kata kain dalam bahasa Indonesia misalnya merupakan kata yang mengandung 4 font, yakni K, A, I, dan N. Jika font-font itu diidentifikasi secara analitis. Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan maupun menunjukkan kontras, maka atau abstrak dari satu atau sejumlah font, entah vokal maupun konsonan. Karena bersifat abstrak, fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata, bukan mewujud yang dapat diindra. Dalam kata rokok misalnya, terdapat 4 font, tetapi 4 font itu sebenarnya merupakan realisasi 3 fonem, yakni R, O, dan K. Dalam kata itu pula terdapat bunyi O, yang sebenarnya merupakan realisasi fonem O. Hanya karena lingkungan berdistribusinya, fonem O itu direalisasikan menjadi O. Dengan demikian, kita sudah dapat membuktikan bahwa bunyi P dalam bahasa Indonesia adalah sebuah fonem. Mengapa? Karena kalau posisinya diganti oleh bunyi B, maka maknanya akan berbeda. Sebagai sebuah fonem, bunyi V itu ditulis di antara 2 garis miring menjadi P. Apakah bunyi B pada pasangan kata paku dan baku itu juga sebuah fonem? Dengan sendirinya, bunyi B itu juga adalah sebuah fonem. Karena kalau posisinya diganti oleh bunyi P atau bunyi I menjadi laku, maknanya juga akan berbeda. Bahasa Indonesia secara umum menggunakan sistem grafem Latin. Grafem Latin memiliki 26 alfabet lepas. Jumlah alfabet Latin yang dianut bahasa Indonesia dan fonem yang memiliki bahasa Indonesia tidak sama. Bahasa Indonesia menganut sistem grafem Latin dengan 26 alfabet, tetapi dari hasil penelitian ditemukan 32 buah fonem sebagai unit terkecil bunyi yang berfungsi membedakan arti. 32 fonem resmi bahasa Indonesia.
6 buah fonem vokal A, I, U, E, O, dan tanda tanya. 3 buah fonem diptok OI, I, dan O, U. 32 buah fonem konsonan P, B, M, T, D, N, C, J, N, K, G, N, Y, R, L, W, S, S, T, F, H, X, dan tanda tanya. Selanjutnya, fonem-fonem ini akan membentuk satuan, yaitu satu kata. Suku kata dapat diidentifikasi dengan jalan mengidentifikasi vokalnya, karena fonem vokal merupakan puncak sonoritas atau penyaringan. Bentuk fonem, struktur suku kata. 1. K, V, K, K, K atau crops. 2. K, K, P, K, K, K atau flex pada kata kompleks. 3. K, 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 V, K atau struk pada kata struktur. 4. K, 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 P atau star pada kata strategi. 5. K, P, K, K atau teks pada kata tekstil. Yang keenam, K, K, P, K atau spon pada kata spontan. 7. K, K, P atau gra pada kata granat. 8. K, P atau ku di T, D, L, L. 9. V, K, I, L, I, N pada kata ilmu indah. 10. V, I, A, O, U, E. Fonem-fonem resmi bahasa Indonesia. A. Fonem vokal. B. Fonem diptok. C. Fonem konsonan. Realisasi fonem bahasa Indonesia. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. A. Realisasi fonem vokal. B. Lafal fonem konsonan. Fonem sebuah istilah linguistik, merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan kata atau makna. Fonem berbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda, misalkan dalam kata cager dan cakar. Alfon adalah pembedaan realisasi pelafaz fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal atau besar dan tengah, atau kabel berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir atau jawab. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa vokal I, L bukanlah merupakan dua fonem, melainkan cuma anggota dari sebuah fonem yang sama, yaitu fonem I. B. Vokal I dan vokal L distribusinya tidak sama. Vokal I berdistribusi pada silabel terbuka atau silabel tidak berkoda, sedangkan vokal I atau L berdistribusi pada silabel tertutup atau silabel berkoda. Yang C, vokal I dan vokal L memiliki distribusi komplementer, distribusi yang saling melengkapi. Dari pembicaraan tentang fonem dan alfom di atas, dapat dikatakan bahwa fonem merupakan konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran
Dia diwakili oleh alfom yang sifatnya konkret, dapat diamati atau didengar secara empiris. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.